Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada episode kali ini. Dan saya berharap semua dalam kondisi sehat, semangat terus dalam Tuhan, bisnis, pekerjaan semua running well, keluarga terutama anak-anak juga diberkati Tuhan. Ya, sama-sama kita sebelum memulai tadarusan Alkitab kita pada kali ini, kita satu hati kita doa. Bapa kami yang baik, terima kasih buat segalanya, buat hari ini. Dan sebelum kami masuk dalam tadarusan Alkitab kami mohon hikmat marifat-Mu limpah atas kami, sehingga setiap kami yang mengikuti tadarusan ini mendapatkan rema yang datangnya dari Tuhan. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya, amin. Bapak Ibu biji mata Tuhan, kita siapkan hati kita masing-masing ya. Kita siapkan Yeremia pasal yang ke-15. Ya, Yeremia pasal yang ke-15 Bapak Ibu ya. Kita akan baca, saya akan baca buat saudara. Saudara bisa membaca juga ya bersama-sama ya. Ayat yang pertama pasal 15 Yeremia. Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemanakah kami harus pergi? Maka jawablah mereka, beginilah firman Tuhan. Yang ke maut, ke mautlah. Yang ke pedang, ke pedanglah. Yang ke kelaparan, ke kelaparanlah. Dan yang ketawanan, ketawananlah. Aku akan mendatangkan atas mereka 4 hukuman. Demikian firman Tuhan. Pedang untuk membunuh, anjing-anjing untuk menyeret-nyeret, burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan. Dengan demikian aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Oleh karena segala apa yang dilakukan Manasye bin Hizkia, Raja Yehuda di Yerusalem. Perikop berikutnya, lanjut ya. Kedahsyatan yang ditimpakan oleh pedang, ayat ke-5. Siapakah yang akan merasakan kasihan terhadap engkau, hai Yerusalem? Siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Siapakah yang akan singgah untuk menanyakan perihal kesehatanmu? Engkau sendiri telah menolak aku, demikianlah firman Tuhan. Telah pergi meninggalkan aku. Maka aku mengacungkan tanganku dan membinasakan engkau. Aku sudah jemu untuk merasa sesal. Aku menampi mereka dengan tampi di kota-kota negeri. Aku membuat umatku kehilangan anak dan membinasakan mereka, karena mereka tidak berbalik dari tingkah langkah mereka. Janda-janda di antara mereka kubuat lebih besar jumlahnya daripada pasir di laut. Ku mendatangkan ke atas ibu dan teruna suatu pembinasaan pada tengah hari. Dengan tiba-tiba aku menurunkan ke atas mereka kegelisahan dan kekejutan. Maka meranalah perempuan yang sudah 7 kali melahirkan. Nafasnya mengap-mengap, baginya matahari sudah terbenam. Selagi hari siang, ia menjadi malu dan tersipu-sipu. Sisa mereka akan kuserahkan kepada pedang di depan musuh-musuh mereka. Demikianlah firman Tuhan. Pergumulan Nabi Yeremia. Celakalah aku, ya ibuku. Bawalah engkau melahirkan aku, seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah pencederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan ataupun orang yang menghutangi kepada siapapun, tapi mereka semua mengutuki aku. Sungguh ya Tuhan, aku telah melayani engkau dengan sebaik-baiknya dan telah membela musuh di depanmu pada masa kecelakaannya dan kesesakannya. Dapatkah orang mematahkan besi-besi dari utara dan tembaga? Harta kekayaanmu dan barang-barang perbendaharanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas segala dosamu di segenap daerahmu. Aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku telah mencetus api yang akan menyala atasmu. Engkau mengetahuinya, ya Tuhan. Ingatlah aku dan perhatikan aku.
Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabar-Mu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena Engkau. Ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan bagi hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tangan-Mu, aku duduk sendirian. Sebab Engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan? Dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan. Sungguh, Engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Karena itu beginilah jawab Tuhan. Jika Engkau mau kembali, aku akan mengembalikan Engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika Engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka Engkau akan menjadi penyambung lidahku. Biarpun mereka akan kembali padamu, namun Engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat Engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi Engkau, tetapi tidak akan mengalahkan Engkau. Sebab aku menyertai Engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan Engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan Engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan Engkau dari genggaman orang-orang lalim. Haleluya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, ayat-ayat yang barusan kita baca dari Yeremia 15 kembali membuat kita semakin paham bagaimana marahnya Tuhan terhadap Yehuda. Bahkan ada kalimat di awal ayat-ayat di pasal 15 ini, sekalipun ada Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, katakan kepada bangsa Yehuda ini, mereka harus pergi dari hadapanku. Jadi, tentu Musa di sini kan adalah gambaran dari pemimpin Israel, pemimpin Yehuda salah satunya tentunya. Musa selalu berdiri di antara Tuhan dengan Israel. Bahkan dalam banyak cerita Musa bisa melunakkan hati Tuhan. Ya, ketika Tuhan ingin menghukum Israel, Musa selalu berdiri untuk mengingatkan, bukankah bangsa ini yang kau mau bawa keluar, yang kau janjikan A, B, C, D, E, sehingga akhirnya Tuhan luluh mendengarkan perkataan Musa terhadap Israel di hadapan Tuhan. Begitu juga Samuel. Samuel adalah orang yang benar-benar melayani Tuhan. Dia tidak punya garis Lewi, tapi dia berprofesi atau dipakai Tuhan. Nyaris sama seperti seorang imam bagi Tuhan. Ya, nabi bagi Tuhan. Ya. Dan Samuel kita tahu, ya, itu mungkin bisa disebut sebagai nabi yang pertama. Dalam artian nabi yang pertama itu sebelumnya, ya, nabi itu sebelum Samuel, nabi itu berada di dalam garis keimaman darah Harun, kan begitu. Musa, Lewi gitu ya, Harun, ya, terus juga beberapa orang dalam kepemimpinan Imam Lewi, ya, salah satunya, Imam Eli maksud saya, Imam Eli salah satunya, ya. Mereka ada di garis darah yang sama, tapi Samuel kan tiba-tiba bukan berasal dari garis Lewi. Samuel tapi dipakai Tuhan. Dia bahkan diizinkan Tuhan untuk mempersembahkan kurban. Saul akhirnya dihukum Tuhan karena tidak sabar menunggu Samuel untuk memimpin persembahan kurban kepada Tuhan. Ya. Jadi Samuel ini benar-benar spesial di mata Tuhan. Tapi Tuhan berkata dalam pasal 15 Yeremia, andai kata dua orang hambaku yang sangat kuhormati ini, baik Musa maupun Samuel berdiri di depanku, kalian Yehuda, usir. Seolah Tuhan ingin berkata, nggak ada gunanya Samuel dan juga Musa untuk membela kalian, karena aku sudah muak dengan kalian. Pembelaan apapun yang diberikan oleh Musa dan Samuel terhadap kalian di mataku, tidak akan kudengar. Itu yang saya bilang dalam rangkaian beberapa minggu ini, dosa yang mendatangkan maut. Yakni dosa di mana di dunia ini kita dijauhi oleh Tuhan. Hingga akhirnya kita mengalami situasi kondisi yang benar-benar susah. Karena di bumi ini kita tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa bersentuhan. Tuhan tidak peduli lagi dengan kita. Kita hidup, kita mati, yaitu suka-suka kita. Kita sakit, kita sehat, kita bisa berhasil, yaitu suka-suka kita. Bukan lagi ada andil Tuhan, karena Tuhan tidak lagi peduli kepada kita. Dan itu mengerikan, saudara.
Dan Israel dalam cerita Yeremia 15 ini sudah dalam kondisi mengalami maut itu, terpisah dengan Tuhan. Tuhan udah gak peduli. Bahkan Musa dan Samuel berdoa bagi kalian, memohon belas kasihanku agar diberikan kepada mereka. Tidak akan kudengarkan bahkan doa dari Musa dan Samuel. Ini luar biasa. Sehingga akhirnya Bapak Ibu tahu apa yang dialami oleh Yeremia. Ya. Sebagai seorang nabi yang harus memperkatakan ini kepada bangsa Yehuda, tentu berita yang dia sampaikan ini tidak disukai di telinga orang-orang Yehuda. Terlebih Yeremia juga punya perlawanan dari nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu ini tidak melawan Yeremia secara fisik atau menzolimi Yeremia secara apapun. Mereka tidak ngebully Yeremia. Tapi mereka yang lebih banyak secara kuantitas ini, ya, para nabi palsu yang lebih banyak secara kuantitas jumlahnya daripada Yeremia yang seorang diri, mengatakan kepada Yehuda, tenang saja. Ya Bapak Ibu kalau ikuti tadarus Alkitab kita ini kan Bapak Ibu ngerti ya. Ini bait Allah, Tuhan ada di sini, Tuhan gak mungkin tinggalkan kita. Mereka memperkatakan kata-kata yang menghibur, yang enak di telinga orang Yehuda, yang pada saat yang sama mereka sedang gentar. Kenapa? Karena bangsa Babel, prajurit Babel yang ratusan ribu itu sudah berkemah di sekitar negeri mereka, siap untuk menyerang mereka kapan saja. Nabi-nabi palsu ini memberikan pengharapan palsu bahwa Tuhan akan menyertai dan tidak tinggalkan mereka. Yeremia sendirilah yang mengatakan, tidak, kalian akan dipermalukan nanti oleh bangsa yang datang dari utara. Kalian akan dihancurkan. Yerusalem yang kalian banggakan, bait Allah yang kalian anggap bahwa Tuhan ada di sini, akan Tuhan buat seperti Silo. Ya. Silo ini adalah sebuah kota di mana dulu di zaman Imam Eli ada kemah suci ditaruh di situ sebelum akhirnya Imam Eli mati, dan kemah suci ini dibawa berikut dengan tabut perjanjiannya di rumah Obed Edom gitu ya. Kita tahu ceritanya sampai nanti Daud memindahkannya ke Yerusalem. Ya. Silo sudah menjadi hanya tinggal sejarah, padahal dulu aku bertahta di situ. Yeremia melawan mayoritas, entah itu mayoritas nabi dan juga mayoritas bangsanya, sehingga mereka suka nggak suka, secara vulgar apa tidak langsung itu berusaha untuk menghakimi atau menyerang Yeremia ini. Yeremia merasa sendiri. Bahkan ada banyak orang kalau Bapak Ibu ikuti juga tadarusan beberapa pasal lalu di Anatot, orang-orang Anatot ingin membunuh Yeremia karena nggak suka dengan apa yang dinubuatkan oleh Yeremia. Kamu diam aja deh, nggak usah ngomong yang aneh-aneh deh. Nabi-nabi lain mengatakan hal yang baik, kamu justru mengatakan hal-hal yang tidak baik. Nabi-nabi lain mengatakan bahwa kita harus semangat mengandalkan Tuhan, kamu malah berkata Tuhan sedang menjauhi kita dan tidak mau peduli dengan kita. Seolah-olah Yeremia inilah nabi palsu di mata banyak nabi Tuhan lainnya, di mata bangsa Yehuda. Ini benar-benar Yeremia diperhadapkan pada situasi yang gak enak. Dicap sebagai nabi palsu, dicap sebagai nabi yang tidak positif, dicap sebagai nabi yang kerjanya nakut-nakutin, yang ngomongannya gak enak di telinga. Yeremia sendirian. Makanya kalau kita baca tadi pasal 15, dia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? Oh, tenang aja. Meskipun Israel berusaha menyentuhmu, Yehuda berusaha menyentuhmu, menyerangmu, aku akan melindungi engkau. Tapi perhatikan, ya. Ketika mereka nanti bertobat, dengarkan engkau, aku tidak akan dengarkan mereka. Jadi Tuhan memang hanya mau berperkara melindungi Yeremia, bukan Yehuda secara utuh. Yehuda sudah Tuhan murkai, keputusan Tuhan untuk menghukum Yehuda sudah inkrah. Pasti Babel, Nebukadnezar, kata Tuhan, pasti akan menghancurkan Yerusalem dan Yehuda, dan itu terjadi. Kalian akan kujauhi, aku nggak peduli sama kalian, dan itu terjadi 70 tahun lamanya orang Israel di Babel. Ada beberapa hamba Tuhan yang baik seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, tapi doa mereka bagi bangsanya pun tidak didengar. Nangkap ya saudara ya? Itu yang kita pelajari. Ya. Ada momen ketika mereka ada di pembuangan, peristiwa Esther, Bapak Ibu tahu. Ya. Tuhan memang akhirnya campur tangan. Kenapa? Karena ada orang lain yang mau menghabisi Israel. Meskipun Tuhan menjauhi Israel, tapi menghabisi Israel secara total, itu Tuhan tidak kendaki. Kenapa? Tuhan ingat janjinya. Maka dalam peristiwa Esther, Tuhan campur tangan memakai Esther. Sehingga lewat Esther akhirnya orang jahat yang namanya Haman itu tidak berhasil untuk menggenoside atau membunuh orang Israel secara general, secara semuanya umum, seperti Hitler gitu di zaman tahun 45. Dihalangi Tuhan. Tapi bukan berarti Tuhan itu akhirnya sudah mau berdamai dengan Israel, tidak.
Orang di dalam orang-orang Yehudi, orang-orang Israel di zamannya Esther itu di pembuangan memang berdoa, diminta Esther untuk berpuasa dan berdoa. Tapi kalau kita membaca rangkaian apa yang ada di Yeremia, di Ratapan, di kitab-kitab lainnya, bukan karena doa mereka Tuhan dengar. Semata-mata karena Tuhan ingat janjinya aja kepada Abraham. Ya. Jadi bukan doa mereka, doa puasa Esther itu yang menyelamatkan mereka. Kalau kau membaca kitab Esther, tidak ada indikasi apapun. Esther memang berharap mereka berpuasa 3 hari 3 malam. Mereka memang lakukan. Israel sebagai bangsa melakukan. Seolah-olah kalau kita hanya membaca kitab Esther, doa mereka didengar Tuhan. Akhirnya Tuhan memakai Esther untuk menyelamatkan Israel. Dan akhirnya Haman yang dibunuh, Israel selamat. Tapi kalau kita membaca kitab lainnya, kita tidak bisa berkata bahwa karena mereka berdoa puasalah, doa mereka didengar Tuhan, dijawab Tuhan. Ternyata ada faktor lain. Faktor X, di mana Tuhan menyelamatkan Israel di zaman Esther itu karena memang Tuhan ingat janjinya. Kalau dihabisi habis Israel di zaman dalam hal ini di zamannya Esther ya, Yehuda di zamannya Esther habis semuanya. Ya sudah, Yehuda akan hilang. Yang tertinggal di dalam Yerusalem kan hanya orang-orang yang tidak punya kekuatan. Gen unggulnya Yehuda hilang, hancur. Dan rencana Tuhan untuk memulihkan Yehuda kemudian ya akan menjadi sekedar sesuatu rencana yang susah untuk dijalankan. Meskipun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi Tuhan tidak menginginkan hal itu. Nah, kalau Bapak Ibu ingat dan bisa menghubungkan rangkaian-rangkaian tadi, ini saya dapatkan loh saudara. Saya nggak mempersiapkan ini. Saya lagi tiba-tiba ngomongin soal doa Yeremia yang akan dilindungi Tuhan, tapi Tuhan nggak peduli sama Yehuda. Tiba-tiba diingatkan pada peristiwa Esther. Saya sering berkhotbah, mereka berpuasa 3 hari 3 malam. Ada puasa Esther, itu diyakini banyak gereja. Akhirnya banyak gereja melakukan doa puasa Esther 3 hari 3 malam. Agar doa mereka didengar Tuhan, jawab Tuhan. Tapi sekarang saya diingatkan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda di zamannya Esther, yang berdoa, berpuasa 3 hari 3 malam, bukan itu alasan doa mereka dijawab Tuhan. Ya. Alasan Tuhan akhirnya menyelamatkan Yehuda di pembuangan di Babel di zaman Esther, itu semata-mata karena Tuhan ingat janjinya kepada Abraham. Ya. Aduh Bapak Ibu, tiba-tiba ada banyak sekali yang masuk ke saya nih. Ya, saya percaya ini adalah dari Roh Kudus ya. Tiba-tiba kepala saya agak penuh dengan yang saya sebut hikmat, rema gitu. Ya. Yang mesti saya telan atau kunyah pelan-pelan dulu. Saya agak tercekat lidah saya karena tiba-tiba ada banyak yang saya terima di beberapa detik saya ngomong sama saudara di kamera ini. Jadi yang saya mau katakan saudara bahwa Tuhan bisa seperti ini. Tuhan bisa memperlakukan siapa saja seperti ini. Nah makanya kita sebagai orang percaya ini harus memposisikan Tuhan dengan benar begitu, dengan tepat begitu. Jangan kita mempelajari Tuhan, jangan kita mengimani Tuhan hanya dari angle atau sudut pandang yang kita suka. Oh Tuhan tuh maha pengasih, Tuhan maha penyayang, that's it, hanya itu aja. Jadi ketika kita dengar ada pendeta lain, ada pengajaran lain yang mengatakan Tuhan itu juga bisa tegas, Tuhan itu juga bisa murka, bahwa amarah Tuhan itu bisa benar-benar tak tertahankan, penghukuman Tuhan bisa dialami oleh setiap orang percaya, kita langsung reject itu, nggak mungkin. Karena kita hanya punya pemahaman bahwa Tuhan itu maha pengampun dan pengasih. Banyak orang Kristen posisi seperti ini, nggak mau baca Alkitab dengan utuh. Makanya program yang dibuat gereja-gereja lain, termasuk yang kayak saya ini, buat tadarasun Alkitab, yang ngikutin hanya beberapa orang, saudara. Sebab kalau Alkitab tuh dibaca benar-benar ya, sistematis gitu ya, dengan kepala dingin, dengan hati yang terbuka, ya ingin dilawat oleh Roh Kudus, itu kita akan menemukan bahwa Tuhan yang kita pahami selama ini ternyata bukan Tuhan yang diajarkan di Alkitab. Termasuk saya. Banyak teologi, banyak doktrin, banyak pemahaman iman yang saya pahami sebelumnya,
Ketika saya kembali lagi membaca Alkitab secara rutin, Tuhan singkapkan. Selama hampir puluhan tahun saya selalu membaca berurutan. Itu makanya nggak heran saudara. Khotbah saya 3 tahun yang lalu dengan khotbah saya sekarang ini bisa berbeda. Apakah saya berarti dolak-dalik lidahnya? Tidak. Karena saya bertumbuh. Karena saya tidak berjalan di tempat. Karena iman saya tidak stagnan. Karena saya terus membaca Alkitab dengan hati yang tadi terbuka, ingin dilawat Roh Kudus. Sehingga hal yang baru, hal yang mendekati kebenaran, hal yang disebut dengan kebenaran, itu semakin hari semakin saya bisa dapatkan. Dan dalam program Deep Talk with Pase ini, saya mau bilang apa gitu ya, kayak rasa syukur aja nggak cukup pada Tuhan. Kenapa? Lewat 2 tahun kita ngomong atau buat program ini, ya ada banyak hal-hal yang saya sebut mutiara-mutiara terpendam, yang saya temukan dan saya bagikan kepada saudara akhirnya. Semua lewat tadarusan Alkitab ini. Maka kalau kita sudah akhirnya membaca Alkitab, kita bisa memposisikan diri dengan benar karena kita sudah menemukan deskripsi Tuhan. Itu yang lebih utuh lagi. Tuhan kita bisa kenal dengan lebih utuh lagi. Maka kita nggak akan main-main sama Tuhan. Kita akan mikir panjang kalau mau melakukan sesuatu. Alarmnya bukan 1, 2, 3 dalam tubuh kita, dalam diri kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, tapi ada banyak. Sehingga kalau alarm 1 bunyi kita tetap kekeh keraskan hati, alarm berikutnya akan bunyi. Kekeh keras hati, alarm berikutnya akan bunyi sampai nanti mungkin lonceng terbesar akan dibunyikan bang begitu. Sehingga akhirnya kita tersadar bahwa apa yang kita lakukan, kita imani itu salah dan kita bisa kembali kepada Tuhan. Dan maafkan saya, itu nggak semua orang bisa memiliki itu. Sebab orang memiliki itu kalau benar-benar dia sudah intim sama Tuhan. Kepekaannya tajam. Intuisinya tajam. Dan saya maafkan, saya pertemukan banyak orang yang hafal ayat Alkitab banyak tapi intuisinya nggak tajam, kepekaannya nggak tajam. Padahal dia banyak hafal ayat Alkitab. Makanya saya selalu berkata, nggak usah kita banyak hafal ayat Alkitab, tapi kita mengerti apa yang Alkitab katakan. Bahasa kitab Mazmur bahwa kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu bukan artinya kita menghafal ayat Alkitab. Ini kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel, di mana orang Israel itu dalam sinagog, di dalam sekolah anak Taurat, itu berusaha untuk menghafal Taurat. Taurat dihafal. Bukan dihidupi, tapi dihafal. Bukan digali kebenaran, tapi hanya dihafal. Jadi anak-anak Israel yang ikut masuk ke sekolah Taurat sampai umur 12 tahun, ketika mereka sudah hafal, maka mereka lulus, dijadikan anak Taurat. Artinya, mereka sudah dianggap dewasa secara agama Yahudi. Hanya dari hafal. Ini yang dilakukan juga oleh saudara kita di luar sana. Yang kalau sudah hafal, sudah khatam kitab sucinya, itu dianggap sudah hebat. Tapi buat apa hafal kalau nggak ngerti maknanya? Buat apa hafal kalau nggak ngerti kenapa ayat itu turun? Kenapa ayat itu ada? Buat apa hafal kalau kita nggak bisa temukan kebenaran di dalam ayat itu? Sekarang saudara, kalau saya dalam contoh aplikasi hidup ya. Saya kalau sekarang makan itu saya menikmati makanan saya. Nggak seperti sebelum-sebelumnya. Ya saya misalnya yang sederhana aja. Makan Indomie itu kan sederhana sekali. Kalau kemarin ya di masa lebih muda saya makan Indomie ya sup di lidah enak gitu ya. Terus yang bikin oke, ya penting kenyang gitu ya. Tapi saya mendekati umur segini ya sudah tahu pemahaman bahwa makan makanan yang dari produk instan itu ya kalau bisa ya dihindari atau sedikit tidak terlalu dilakukan, meskipun kita nggak bisa menolak itu ya, karena semakin hari semuanya semakin instan gitu. Dengan produk suplemen, dengan produk vitamin, itu kan sebenarnya juga kita membuat instan yang harusnya kita konsumsi dari semua yang Tuhan ciptakan lewat sayuran, lewat buah-buahan, sekarang sudah diekstrak sedemikian rupa oleh entah omongnya herbal kah, entah itu ngomongnya kimiawi kah, tapi dalam bentuk tablet, sehingga dengan kita makan tablet satu, konsumsi vitamin kita untuk sehari tercukupi.
Ya, entah vitamin C, vitamin A, vitamin D, dan lain sebagainya. Semakin lengkap unsur vitamin yang kita minum dalam sebuah tablet suplemen, itu membuat harganya semakin mahal. Kan begitu? Ya. Nah, dalam konteks tadi yang saya ngomong soal Indomie, ya saya barusan tadi sarapan Indomie. Habis saya bilang sama istri, mau sarapan apa? Gitu. Karena tadi hujan, ya. Terus saya lihat juga biasa langganan nasi uduk saya biasa kan saya nganter anak sekolah, terus pulang tuh ada nasi uduk, ada ketupat sayur, ada bubur, itu nggak jualan karena hujan kali ya. Makan bakmi ayam, kemarin baru sarapan bakmi ayam. Kayaknya kalau bakmi ayam lagi bosen lah begitu ya. Jadi saya lewat aja gitu kan, sampai ke rumah nggak bawa sarapan. Saya tanya sama istri mau makan apa. Kalau mau beli bubur, ya bubur yang lewat aja lah gitu ya. Dipanggil, jualan nggak di hari ini. Karena bubur yang lewat di klaster rumah kami, ya di tempat saya tinggal tuh nggak ada yang bisa masuk. Tapi bubur itu bisa masuk karena memang dari dulu ya, dari awalnya. Karena dulu mungkin kesulitan orang-orang, belum ada pasar ya. Jadi beberapa itu yang dapat izin masuk ke dalam klaster untuk jualan. Jadi ID-nya tuh sudah dipegang sama pihak pengelola Alam Sutra. Jadi hanya beberapa saja, saudara. Ya cuma bubur, ya terus kue-kue basah begitu. Cuma 2 atau 3 yang bisa masuk sama orang jualan tahu. Tahu Bandung kah, tahu putih lah, tahu yang besar yang kecil itu ada yang masuk. Yang lainnya nggak ada yang bisa masuk. Ya. Nah, apa namanya? Istri saya bilang makan Indomie aja. Tadi saya makan Indomie tadi ya, dalam konteks saya udah umur hampir setengah abad. Saya tahu Indomie itu ya kurang bagus bagi kesehatan kalau saya konsumsi terus-menerus. Jadi kesempatan untuk menikmati itu di usia saya yang sekarang sudah tidak terlalu lama lagi ya. Jadi saya menikmati pelan-pelan ya, setiap lembarnya mie dan juga rasa dari bumbunya itu ya saya nikmati benar-benar gitu, saudara. Maksudnya supaya apa ya? Saya benar-benar bisa mensyukuri gitu, menghargai gitu ya setiap makanan itu, sehingga ketika saya makan itu saya benar-benar bisa menikmati sungguh ya. Uh, Rasa asinnya dapat. Saya nikmati. Baru tadi saya ya, sebelumnya saya tahu rasa Indomie itu kalau kari ayam kayak gimana, kalau ayam spesial kayak gimana. I know, saya tahu itu, tapi cuma sekedar tahu aja. Cuma tadi yang dimasakin istri saya itu kari ayam gitu ya, bumbu kari ayam tuh saya nikmati bener-bener gitu ya. Micinnya saya bisa rasain sambil merem gitu. Buahnya saya hirup sampai saya benar-benar menikmatinya, karena saya tahu di usia saya yang sudah segini ya, depannya mungkin saya tidak akan bisa menikmati itu lagi gitu. Tidak akan bisa sesering menikmati itu seperti sekarang ya. Ya faktor umur kan pasti begitu, saudara ya. Juga kata orang tua, kalau udah tua tuh lidah tuh tidak terlalu lagi enak untuk mengecap rasa yang nikmat dan lain sebagainya, sehingga makanan itu biasa aja. Kata mereka, saya belum sampai ke sana. Saya masih bisa menikmati rasa di lidah ini. Yang ingin saya katakan bahwa begitulah membaca Alkitab. Bukan cuma dihafal, bukan cuma dibaca lewat, tapi benar-benar direnungkan. Kita masuk dalam cerita itu. Pakai imajinasi kita. Berkali-kali saya bilang pakai bahasa saya seperti itu. Bayangkan kau dalam posisi di tengah cerita yang sedang kau baca di Alkitab kita. Ketika kita bicara mengenai Yesus yang bicara dengan Nikodemus soal lahir baru, ya, coba kita bayangkan kita adalah orang ketiga di antara Yesus dan Nikodemus. Kita bisa ngebayangin kira-kira raut wajah Nikodemus ketika mendengarkan pengajaran Yesus. Kita bisa melihat, membayangkan wajah Yesus ketika bicara dengan tegas kepada sosok yang dihormati oleh orang banyak saat itu. Salah satu imam kepala yang usianya saya berani yakin mungkin seumuran dengan Yusuf. Atau 2 kali umurnya Tuhan Yesus. Kalau Yesus melayani di umur 30, saya berani yakin Nikodemus itu usianya paling muda 50-an tahun. 60 tahun, 70 tahun sangat mungkin. Ya. Tapi Yesus yang usianya relatif muda ini, dia berani bisa ngomong dengan tegas. Gesturnya tegas, vokalnya tegas, bahasa tubuhnya tegas. Dia tidak peduli dengan kesenioran dari Nikodemus, karena Yesus ingin mengatakan yang benar, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saya membayangkan saya berada dalam cerita itu sebagai orang ketiga. Sehingga akhirnya setiap kata-kata yang keluar dari mulut Yesus dan kata-kata yang keluar dari mulut Nikodemus, saya bisa ngerti konteksnya. Nah, begitulah cara membaca saya Alkitab. Alkitab saya baca dengan mulai seperti itu, saudara. Nah, ayo sama-sama ya,
Kita mengerti kalau kita sudah membaca kitab seperti itu, kita akan mengenal Tuhan itu siapa. Gitu. Kalau kita sudah mengenal dan sudah memahami benar Tuhan itu siapa, dan Tuhan bukan kita nilai dari satu angle saja, tapi dari seluruh angle yang dipaparkan Alkitab kita, maka kita akan menghormati Tuhan dengan sungguh. Dan penghormatan sungguh kita kepada Tuhan akan terekspresi lewat perbuatan hidup kita sehari-hari. Entah itu perkataan, entah itu perbuatan. Jangan sampai kita sampai pada yang namanya penghukuman maut atau mengalami dosa yang mendatangkan maut seperti yang dialami oleh Yehuda. Kalau saudara masuk dalam apa yang dialami oleh Yehuda, saudara akan benar-benar mengalami kesusahan karena Tuhan memang tidak akan peduli lagi dengan saudara. Jadi posisi kita di mana hari ini? Ya. Segera bertobat dan posisikan dirimu dalam jalur yang benar, yakni jalan yang benar-benar ketika kita lewati. Tuhan di sana memandangnya dengan penuh sukacita dan akhirnya berkatnya diberikannya untuk kita. Haleluya. Shalom, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah join membership. Kedepan kita akan membuka level membership yang baru, yaitu berisi kelas pengajaran Alkitab secara teologi sistematis. Di bulan Maret-April, akan ada kelas eskatologi, dengan join level membership The Warriors Bible Club seharga 49.900 per bulan. Bapak Ibu sudah bisa mengikuti kelas ini full, juga konten-konten lainnya seperti Living in Wisdom, dan program lainnya. Jadi, yuk jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen video kita, dan juga join membership dengan cara klik tombol join di bawah sebelah tombol subscribe, kemudian pilih levelnya. Atau untuk Bapak Ibu yang ingin upgrade level membership, bisa dengan cara klik tombol si perks, dan pilih level yang di atasnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara. Kita akan segera akhiri tadarusan kita di episode kali ini. Saya cuma mengingatkan dari apa yang saya dapatkan dari pembacaan Yeremia 15 ini bahwa ternyata ada sisi lain dari Tuhan. Ketika kita bisa menemukannya, seperti saya menemukannya dalam Yeremia 1-15 ini, ada sisi Tuhan di mana Tuhan itu bisa dengan secara sadar tidak lagi mau peduli dengan kita, padahal kita adalah umatnya. Tuhan itu bisa memposisikan diri, mengacuhkan kita, dan gak mau peduli kepada kita untuk kurun waktu tertentu. Inilah fakta tentang Tuhan yang kita bisa temukan dalam tadarusan sepanjang Yeremia ini. Semoga saudara memahami dan mengenali, dan akhirnya lewat kebenaran ini kita bisa mulai memperbaiki diri. Dengan pemahaman yang benar dengan Tuhan, kita berusaha untuk hidup lebih baik lagi, yakni hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Karena tidak enak itu dijauhi Tuhan, tidak enak itu kalau diacuhkan Tuhan. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat hari ini, kami belajar kebenaran tentang Tuhan yang lainnya. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Bapak Ibu biji mata Tuhan, jangan lupa segera ikut membership dari channel YouTube The Warriors, karena di beberapa hari ke depan, tepatnya minggu ke-3 Maret, sekolah Alkitab dengan materi eskatologi atau doktrin akhir zaman akan saya mulai. Bapak Ibu segera bisa memposisikan diri untuk menjadi member sehingga nanti materi bisa diterima, sekaligus juga Bapak Ibu bisa ikut interaksi live streamingnya bersama saya. Karena yang bisa ikut kelas ini berinteraksi dua arah lewat YouTube, tentu dengan fasilitas YouTube ya, itu hanya orang-orang yang sudah join dalam membership ya. Mungkin materinya Bapak Ibu bisa ikuti kapan saja, bisa diulang-ulang, tapi live streamingnya Bapak Ibu tidak akan bisa mengikutinya berulang.
Karena itu hanya saya berikan kesempatan 1 kali dalam seminggu. Kita berinteraksi tentang materi di minggu itu. Gitu ya saudara ya. Yuk, hanya 50.000, tidak sampai 50.000, kurang 100 rupiah bahkan ya. Jadi mestinya tidak menjadi kendala buat Bapak Ibu belajar, bertumbuh lewat sekolah Alkitab yang kita adakan lewat membership YouTube ini. Semoga kita semakin lama, semakin dewasa dalam iman dan memahami kebenaran dengan sungguh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.